Assalamualaikum semuanya. Halo, saya Natasha. Di sini saya sedikit men-sharing tentang pengalaman saya selama 1 tahun belajar di jurusan saya, fakultas saya, dan universitas saya ini. Banyak sekali hal yang terjadi selama 1 tahun ini. Saya mengenal teman-teman saya mengenal jurusan saya mengenal fakultas saya, dan saya juga mengenal lingkungan dan orang-orang terdekat saya yang saya jumpai. Di awal PPKMB, saya ditemani oleh Witria dan Salsa. Lebih tepatnya, saya lebih ditemani oleh Witria karena kami satu kelas. Di sini kami berteman dari awal PPKMB hari pertama dan sampai saat ini. Inilah ruangan terjadinya PPKMB hari kedua, dan disinilah juga saya mengenal dan berjumpa dengan kawan-kawan sekelas dan kawan-kawan fakultas. Awalnya saya sangat kesulitan dalam beradaptasi dengan teman sekelas saya atau berbicara dengan teman sekelas saya itu karena saya merasa canggung, dan dengan seiringnya waktu kami itu tidak butuh waktu yang lama untuk berteman dekat dan beradaptasi dengan satu sama lain. Awalnya juga saya sulit untuk belajar ikhlas atau mengikhlaskan apa yang sudah terjadi sebelumnya, karena pada dasarnya saya tidak ada sama sekali untuk masuk ke jurusan ini, dan itulah mengapa saya susah untuk ikhlas pada awalnya. Dalam jalannya waktu, saya sudah bisa mengikhlaskan kalau ini adalah pilihan yang terbaik bagi saya, dan karena juga dukungan dari orang terdekat saya seperti teman-teman saya di lingkungan saya ini adalah orang yang berdampak positif untuk perkuliahan saya. Tidak hanya sekedar dukungan, tetapi mereka juga memberikan saya kasih sayang, seperti mendengarkan cerita saya, mengasih saya solusi. Dan di perkuliahan inilah saya bertemu dengan orang yang satu suku sama saya, yaitu Melayu. Dia adalah orang yang paling cocok dengan saya, yang selalu mendengar keluh kesah saya, yang selalu ada di saat saya sedih, di saat saya bahagia, dan di saat saya jatuh. Dia selalu bertanya kepada saya dan selalu beri saya semangat bahwa hidup ini akan terus berjalan. Dia bukan hanya sekedar teman bagi saya, tetapi sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri, yang selalu mengasih tahu saya bagaimana perkuliahan itu, bagaimana kita harus bertindak, dan bagaimana cara-cara kita dalam kuliah harus lebih baik. Dan dukungan yang saya dapat juga bukan dukungan seperti dari teman dekat saya, tapi juga ada beberapa anak kelas yang mengasih dukungan penting bagi saya, dan dukungan itu sangat-sangat berpengaruh bagi hidup saya, karena di awal kuliah itu adalah awal dimana saya yang sangat sulit, dimana saya stres, saya tidak sanggup, dan saya ingin berhenti. Banyak sekali tekanan di awal kuliah, lebih tepatnya di pertengahan semester 1, yang membuat saya itu merasa tak sanggup, merasa bahwa saya itu tidak pantas untuk melanjutkan ini, karena saya takut bahwa jika saya lanjutkan akan berhenti di pertengahan jalan. Dan saya juga sempat minta saran kepada orang tua saya, apakah ini bisa saya lanjutkan, apakah nanti saya akan mengecewakan mereka. Dan alhamdulillahnya orang tua saya mengasih dukungan juga yang membuat saya itu bisa bangkit dan bisa merasa percaya diri bahwa saya itu bisa melanjutkan perkuliahan ini. Sudah banyak rasa percaya diri yang saya lewati di semester 1 awal, dan karena dukungan dari orang terdekat saya bisa melanjutkan perkuliahan ini dengan secara lebih luas, secara lebih ikhlas, dan lebih percaya diri. Di semester 1 awal itu saya belum banyak mendapat teman saya cuma 2, yaitu Witria sama Farisa. Itu adalah teman terdekat saya di kelas. Karena rasa susah beradaptasi tadi yang membuat saya tidak percaya diri untuk mendapatkan banyak teman, sehingga saya hanya berteman kepada orang yang saya sudah kenal. Seiring jalannya waktu, saya mulai mengenal satu demi satu teman kelas saya, dan pada akhirnya kami bisa berteman yang secara tidak canggung, bisa berbicara, bisa ketawa, bahkan bisa mengerjakan tugas secara bersama-sama. Pada semester 1, saya merasa bahwa diri saya ini banyak bermain di perkuliahan,
baik di perkuliahan sendiri maupun di luar perkuliahan. Karena menurut saya di semester 1 belum banyak terdapat seperti tugas, masih banyak pengenalan-pengenalan yang menurut saya itu juga tidak berat untuk dipelajari dan dipahami. Pada dasarnya di semester 1 ini menurut saya adalah semester yang baru, di mana saya mengenal dunia-dunia perkuliahan. Banyak sekali juga culture shock yang saya alami selama saya mengenal perkuliahan. Pada awalnya saya pikir bahwa mahasiswanya di kelas itu ramai, tetapi hanya terdapat sedikit saja. Kurang lebih pada saat itu sekitar 17 orang. Dan banyak juga culture shock yang saya alami, yang awalnya saya terheran, tetapi setelah saya jalani, saya melihat itu seperti biasa saja. Setelah mengalami banyak tekanan di awal perkuliahan, di pertengahan perkuliahan itu adalah masa yang dimana saya merasa senang, tapi saya merasa sedih juga karena jauh dari orang tua saya. Saya senang di pertengahan kuliah itu saya sudah mendapatkan teman, sudah bisa bercanda, dan sudah bisa bergaul ke beberapa orang. Setelah mengalami rintangan dan tekanan yang saya lewati di semester 1, ketika saya memasuki semester 2, itu saya terherannya pada perkuliahannya. Karena mungkin semester 1 itu adalah semester yang menurut saya santai dan tidak banyak mengerjakan tugas. Ketika sudah masuk semester 2, banyak tugas yang datang di pertengahannya. Awalnya saya culture shock karena tugasnya tidak berhenti, tapi setelah saya jalani, ya saya siap juga. Tapi bagi saya semester 2 ini tidak seberat yang saya alami di semester 1, karena di semester 2 saya sudah cukup baik dalam mengatur emosional saya, dan juga lebih luas untuk saya mengerjakan tugas. Walaupun di semester 2 ini saya merasa tugas saya itu banyak, tetapi saya merasa bisa mengerjakannya. Di semester 2 kami lebih banyak membahas tentang tugas, membahas tentang pembelajaran. Jadi semester 2 ini kami lebih fokus kepada pembelajaran di mata kuliah. Cukup banyak perbedaan di semester 1 dan semester 2 yang terjadi juga pada diri saya sendiri. Itulah yang membuat saya merasa bahwa semester 1 dan semester 2 ini cukup banyak perubahan yang bisa saya dapatkan dan bisa saya cernai. Di semester 1 saya merasa kesulitan dalam mengerjakan UTS dan UAS, karena bagi saya itu adalah suatu hal yang baru saya dapatkan. Ketika saya sudah melakukan di semester 1 dan semester 2-nya, saya melakukan UAS dan UTS itu lebih terbiasa dan lebih ringan di kepala saya. Karena mungkin saya tahu apa yang terjadi di semester 1 dan tidak bisa diulangi lagi, dan saya memperbaikinya di semester 2. Di semester 2 ini saya sangat kesulitan dalam mengerjakan tugas. Tetapi walaupun saya dalam kesulitan mengerjakan tugas pada saat itu, untungnya tuh saya dikelilingi orang-orang baik seperti teman-teman saya yang selalu membantu dan selalu menjawab jika saya tanya. UAS pada semester 2 ini saya merasa lebih ringan dan mudah saya pahami karena saya sudah mengerjakan tugas sebelum UAS yang hanya cuma berapa matkul saja untuk UAS. Oleh karena itu, saya merasa lebih ringan dan mudah untuk memahami matkul yang tersisa untuk UAS. Di semester 2 ini, saya menjalani perkuliahan ini sangat tenang, sangat ikhlas, karena saya tidak akan mau mengulangi kesalahan yang saya sudah buat di semester 1, karena saya di semester 1 cukup banyak main-main yang saya lakukan.
Saya berterima kasih kepada teman dekat saya yang selalu menjawab jika saya tanya dan selalu ada jika saya membutuhkannya. Terima kasih kepada orang tua saya dan kakak saya atas dukungan dalam perkuliahan saya ini, yang selalu ada jika saya membutuhkannya, yang selalu memberikan saya kasih sayang dan selalu memberi rasa percaya terhadap saya. Terima kasih untuk anak kelas yaitu Piaud yang selalu mendukung saya, yang selalu mengasih saran, solusi, dan mendengar cerita keluh kesah saya. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik di perkuliahan ini, dan semoga kami kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi.